Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Firmansyah, NIM 61014210086. Dalam video ini saya akan membuat UAS lisan perkembangan dan belajar gerak. Berikut soal-soalnya. Yang pertama, mengapa perkembangan dan belajar gerak penting dipelajari bagi seorang calon guru? Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gerak manusia. Yang ketiga, pengertian transfer positif, transfer negatif, dan transfer netral. Yang keempat, pengertian pertumbuhan, pengertian perkembangan, dan pengertian kematangan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menurut saya melalui perkembangan dan belajar gerak, seorang guru mampu mengetahui cara mengembangkan keterampilan, kebugaran, dan pola hidup sehat pada seorang peserta didiknya, sehingga dapat meningkatkan perkembangan peserta didik dengan baik. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi gerak manusia? Yang pertama ada faktor perkembangan sistem saraf, faktor umur, faktor lingkungan, dan faktor kemampuan fisik. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan apa saja yang ada pada manusia. Yang pertama ada perkembangan gerak bayi, perkembangan anak kecil, perkembangan anak besar, dan adolensi. Yang pertama, perkembangan gerak bayi saat berusia 0 sampai 2 tahun. Pengertian perkembangan gerak bayi adalah kelanjutan dari perkembangan yang telah terjadi pada masa janin. Untuk contoh perkembangan gerak bayi yaitu bisa merangkak, bisa menggenggam suatu benda. Yang kedua ada perkembangan gerak anak kecil. Perkembangan gerak anak kecil berusia 2 sampai 6 tahun. Pengertian perkembangan gerak anak kecil adalah meningkatnya gerakan variasi masa bayi. Contohnya bisa berlari-larian dan bisa berjalan mundur. Yang ketiga ada gerak anak besar. Gerak anak besar dimulai dari umur 6 sampai 10 tahun. Perkembangan tersebut adalah yang bisa melatih koordinasi gerak. Contohnya melompat dan lari. Yang keempat ada perkembangan gerak adolensi. Perkembangan gerak adolensi berusia 10 sampai 20 tahun. Pengertian gerak adolensi adalah meningkatnya gerak yang mempengaruhi massa otot. Contohnya seorang murid bisa push up, bisa sit up. Yang terakhir ada gerak orang dewasa berusia 20 sampai 40 tahun. Pengertian gerakan tersebut adalah gerakan yang tidak akan terjadi lagi pada perubahan gerak pada perkembangan gerak. Contohnya gerakan yang mengutamakan kecepatan dan gerakan yang mengutamakan kekuatan. Soal yang nomor 3 tentang pengertian transfer positif, transfer negatif, dan transfer netral.
Yang pertama, transfer positif. Transfer positif adalah transfer yang menguntungkan. Penguasaan keterampilan sebelumnya dapat membantu keterampilan baru. Itulah yang dinamakan menguntungkan. Contohnya, seorang siswa berlatih sepak bola pada hari Senin dan pada hari Selasanya lagi diulangi. Yang kedua, transfer negatif. Transfer ini adalah transfer yang merugikan karena penguasaan keterampilan sebelumnya tidak dapat membantu keterampilan yang baru. Contohnya pada seorang siswa bermain bola voli pada hari Senin tetapi pada hari Selasanya tidak bisa mengulangi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, transfer netral. Transfer ini tidak menguntungkan dan tidak merugikan, yang artinya penguasaan keterampilan sebelumnya tidak mempengaruhi keterampilan yang baru. Dan soal yang terakhir tentang pengertian pertumbuhan, pengertian perkembangan, dan pengertian kematangan. Baik, yang pertama tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan alamiah yang menunjukkan pada suatu fungsi tertentu, seperti perubahan tinggi badan, perubahan berat badan. Yang kedua ada pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh di manusia. Contohnya, kemampuan minat dan bakat. Yang terakhir ada kematangan. Kematangan adalah masa di mana suatu titik puncak suatu perkembangan. Baik, dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.